Dagang tuh sebenarnya sama aja. Online offline itu cuma memindahkan medianya. Tapi gue agak brutal di sini. Gue bilang ini, kalau hidup lo susah, ganti teman lo, ganti circle. Kebanyakan teman-teman yang masih muda ini pintar-pintar tapi pemalu. Kita harus bisa ngontrol penghasilan kita sendiri, harus bisa ngontrol traffic kita sendiri. Dan kita harus punya barometernya kita juga. Nggak apa-apa. Ada penjualan marketplace nggak apa-apa. Tapi jangan total di sana, jangan karena sangat berbahaya. Jangan menggantungkan di situ. Ya, sama kayak masa-masa TikTok sempat diberhentiin ya. Belum ada ekspedisi di Indonesia yang ready secara SDM dan infrastruktur buat COD-COD-an ini. Bisnis kita kan setara dengan mereka kan. Kita bukan anak buah mereka loh, kita nggak digaji sama ekspedisi loh. Karena masalah kami cuma satu sekarang ini, para internet marketer yang jualan di e-commerce ini, RTS tadi yang gue bilang. Apakah kita sedang menuju ekonomi yang sehat atau brutal, bro? Kalau gue ngomongnya the best among the worst lah gitu. The best among the worst. Iya. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan siapa? Sebelum gue jelasin, gue kudu baca dulu. Hari ini kita kedatangan seorang pelaku digital yang sudah menyaksikan 15 tahun evolusi internet, dedengkot bahasa sopannya. 20 tahun. 20 tahun, gue bilang 15 aja dia gak terima loh. 20 tahun. Dari masa awal Facebook, sampai munculnya marketplace, sampai era TikTok, dan perang barang import, kita hari ini akan membahas nasib dan masa depan e-commerce dan seller Indonesia. Bro, welcome Menefari to Big Thinkers. Makasih. Kita pernah berinteraksi di tahun 2011. Ya, beberapa habis itu kali. berinteraksi lagi di tahun mungkin 2016 ya. Di Calibre. Iya, Calibre itu yang awal Calibre Works ya. Habis itu IDAF ya. Jadi lu juga udah menyaksikan jatuh bangunnya gue gitu ya. Kemarin baru gue ketemu di Ferdinand. Oke. Gue pengen teman-teman yang hari ini nonton benar-benar mendengarkan episode ini, karena episode ini benar-benar adalah masa transisi yang jarang terulas. Dari era pertama kali orang nyari uang online tuh dari modal AdSense, bikin artikel, ada clickjacking lah, spamming lah, ya kan, pokoknya segala cara ya, black or white or gray gitu. Nah itu mungkin bro bisa cerita apa yang membuat bro dulu bisa masuk tahun-tahun segitu tuh, orang tuh susah loh masuk internet, nyari duit dari internet tuh kayak masa sih? Lu dari 2009 kan kalau nggak salah ya? 2005 gue. 2005 malah. Gue masuk Ads ID 2006. Ads ID, aduh itu gila, zaman itu sih kacau. Zaman. Jadi gue mulai nih. Ya. Gue dulu jualan kayak orang Padang, umumnya jualan di Blok M, Tanah Abang, jualan di pasar-pasar malam gitu. Pindah-pindah tuh. Kalau di daerah selatan tuh di Haji ini, di Haji itu kayak gitu. Nah, terus zaman itu kan lagi ada warnet kan, lagi rame paket-paket apa segala macam. Dan kebetulan dulu gue pernah kuliah di Padang sebelumnya. Gue udah ngerti nih di internet nih kita bisa ngapain aja gitu, bisa nanya kayak gitu. Ke Google ngetik apa ada jawabannya kan gitu. Nah essence gue ketik lah gimana cara mencari duit di internet gitu. Sesimpel itu ya. Iya. Nah gue jatuh ke website yang kayak gitu, kayak siapa namanya yang uang panas kayak gitu. Yeah. Disuruh jualan barangnya dia dapat komisi separuh, kita disuruh jual kayak gitu. Terus gue nyari terus sampai ke SID. Nah di SID baru belajar nyari uang yang baik dan benar. Waktu itu belajar AdSense. Zaman itu kan beli artikel. Karena gue nggak ada duit, makan aja susah kan. Jadi gue nyari kontennya di forum-forum. Kalau dulu kan ada duplikat konten ya. Jadi kalau duplikat konten, kalau halaman itu butuh login, si bot Google nggak meng-crawl halaman tersebut. Kalau semua forum kan halamannya butuh login. Yeah. Nah, jadilah gue carilah konten-konten di forum freeware kayak gitu, gue posting kayak wallpaper, terus freeware. Terus dapat belajar SEO dikit-dikit, dapat AdSense dari situ. Gak banyak sih, $200-300, tapi lumayan lah sebulan waktu itu. Tahun itu lumayan bro. 2006 ya. Terus karena gue sering-sering di SID, gue dipilih jadi moderator, ngurusin teman-teman, kalau ada spamer apa segala macam gitu.
Nah, karena gue yakin internet nih makin lama makin gede nih, masa depan nih pasti internet gitu. Gue yakin dulu. Pulanglah gue ke Padang. Gue ajak lah teman-teman gue semua, saudara, belajar internet ini itu. Nah, ada yang mau nih, ada yang enggak. Tapi banyak yang mau juga. Tahun 2009 gue pindah ke jualan website. Nah, tuh kita dapat lumayan tuh di Padang waktu itu sama AdSense. Jadi kita bisa bikin sekretariat sendiri. Jadi bisa belajar rame-rame. Zaman ya 2009, 2010, 2011 masih itulah, orang masih belum apa online lah. Tapi kita udah ya alhamdulillah lah bisa lah buat hidup. Nah, habis itu AdSense kena ban, pindah lagi main CPA. Gue pernah Amazon, pernah AGC, pernah kayaknya udah hampir semua zaman itu gue coba semua, udah sampai PTR pernah jual beli domain kayak gitu. Nah, sampai AdSense gue kena ban 2015, jadi gue punya 70 website itu yang waktu itu buat hidup sehari-hari, buat bayar kontrakan, buat bayar Solana waktu itu. Dalam sehari itu diindeks semua website gue. Kena kesalahannya, hosting udah gue bedain nih, gue lupa registernya satu di GoDaddy. Jadi kayaknya itu yang jadi trigger. Terus gue mikir, waktu itu gue udah punya anak ya, kalau kayak gini berarti bahaya juga nih gitu. Jadi penghasilan gue nggak bisa kontrol gitu. Iya betul, karena ya kan? Lu tergantung ada Tuhannya. Iya, ada bahaya nih kayak gini. Jadi gue kalau udah punya tanggungan kayak ini, gue harus bisa punya penghasilan yang bisa gue kontrol sendiri. Ngapain ya? Facebook udah mulai waktu teman-teman jualan Facebook ya, jualan e-commerce. Gue coba, kayaknya bisa nih. Kalau misalnya kalau mau dapat duit sekian, jual 10 sehari. Kalau gini jual 20 sehari. Maka belajarlah gue Facebook. Ada teman gue yang udah berhasil, gue belajar. Kayak bisa gue jualan waktu itu belum ada COD lah. Belum ada COD itu enaknya. Gue ngambil ngambil barang di marketplace, ngambil gambarnya, jual, dropship, mulai rumah dropship dulu, kirim. Alhamdulillah sukses, kami rame-rame juga yang ngerjain. Gue masih di Padang tuh, rame-rame ngerjain di Padang waktu itu. 2018 itu acara Botram di Bandung. Di Bandung. Gue ketemu Pak Fran. Pak Fran ini kan Cirebon ya? Iya. Pak Fran ini kan gue udah lama kenal. Dan gue pengen Padang maju dulu ya. Gue dulu dari pertama kali Pak Fran tuh 2012 atau 2013 ngajak beliau ke Padang gak pernah mau. Nah pas acara di Botram dari jam 5 sore gue gintilin terus. Enggak, gue pokoknya kemana beliau ikut. Gue akhirnya jam 8 malam beliau bosan, lu mau ngapain gitu kan. Ayo Pak, Padang Pak gitu. Yaudah deh, habis lebaran dipanggil lah si itu Onal waktu itu sama Samian. Kita ke Padang habis lebaran. Ke Padang. Nah datanglah Pak Fran ke Padang sama Isam berempat waktu itu yang punya Frakids. Kita bikin acara di Padang. Gue pengen Padang maju juga kan. Datang orang-orang hebat kayak gitu. Pak Fran udah balik ke Padang. Terus gue ngobrol sama Isam jadi intens, kontak-kontakan. Isam yang punya Frakids dulu, sekarang udah nggak ada lagi. Isam nawarin lo nggak pindah aja ke Jakarta gini. Kalau mendingan kalau pendidikan ini anak peluang lebih besar di Jakarta, ketemu orang, dan peluang lebih besar lah ya di ibu kota daripada di daerah gitu. Itu mikir, gue ngomong sama istri gue benar juga gitu. Waktu itu gue masih SD. Nah, gue kontak lah teman-teman lama gue di sini, teman-teman RSID dulu. Oh, mereka menyambut baik nih. Mereka senang karena mereka udah lama nggak kopdar. Kan kalau online kita harus kopdar ya. Soalnya kalau nggak kopdar bete di rumah. Diskusi di rumah sama siapa? Lo mau diskusi CTR CPM sama ibu bapak nggak ngerti kan? CTR berapa? Nggak ngerti. Oke lah. Akhirnya gue dibantu sama teman-teman. Akhirnya pindah ke sini. Tapi gue harus bisa ngajakin orang kopdar gitu, janji awal gitu doang dulu. Gue bikinlah grup di Telegram namanya di Dimensi dulu, di situ gue sering-sering. Nah, karena gue jualan yang gue sharing itu emang yang gue kerjakan, gue ajarin step by step gitu. Akhirnya banyak yang sukses, alhamdulillah. Mungkin mereka nggak enak bilang ngasih gue duit, jadi mereka ngirim hadiah ke rumah gitu. Itu gue yang ngerasa wah luar biasa gitu. Jadi beberapa bulan di awal tuh gue tiap hari dapat paket gitu. Ada yang ngasih spray, baju,
sendal, sepatu, yang paling sering pizza. Pernah sehari itu pizza sampai 10 adik gitu ya teman-teman. Ya mereka alhamdulillah berhasil dengan metode yang mereka mendapatkan income. Ya mereka dapatkan income kan, mereka bayar juga nggak enak kali ya. Mereka ngirim pizza gitu. Terus gue pikir ya, kan nggak kemakan gitu. Nah gue yang doyan pizza sampai sekarang udah enak mau pizza. Iya kan nggak makan. Jadi akhirnya gue pikir sama teman-teman yang di Bogor, sama Lanjar, sama Iman, kemana ya itu? Akhirnya kami bikin yayasan. Jadi kalau mau ada yang nyumbang, kesini aja. Nggak usah kasih gue lah, gue masih bisa milih dagang lah. Nah, akhirnya banyak yang nyumbang yayasan. Akhirnya dari yayasan itu kita jadi bisa punya TK Quran di Bogor. Terus mantap. Kita juga membantu, ada juga di Bogor tuh udah per kemarin tuh udah 150 kali ya kita bagikan bantuan pinjaman modal tanpa bunga gitu. Wow. Jadi kita bantu orang-orang di Bogor yang kebanyakan jualan sendal, jualan gorengan, jualan tanaman. Itu kita bantu permodalan, enggak benar-benar mereka misalnya minjamnya 5 juta, itu kita kasih 5 juta, enggak ada administrasi dan mereka bayarnya cuma 500.000 selama 10 bulan. Kebetulan ada juga anak dimensi di sana yang bantu ngurusin pemuda sana. Akamsi. Itu alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Terus kita juga punya bantu gaji buruh tiap bulan di MDTA di kampung gua di Solo. Terus kita juga sampai ke Palestina. Wow. Banjir bandang Bogor, Jogja, gempa Cianjur gitu. Itu semuanya dari komunitas. Itu duit yang gue sendiri nggak tahu tuh siapa yang ngasih. Gue sendiri sampai hari ini gue nggak tahu siapa yang ngasih, tapi rekening itu ada dan itu seluruhnya 100% buat sosial, buat sosial. Dan dimensi itu sekarang ada 8.000 orang, 8.000 member, macam-macam, ada yang jualan, ada yang produsen juga kayak gitu. Oke, jadi ada manufakturnya juga, ada distributor, ada retailer, ada macam-macam. E-commerce-nya, ada, ya kan? ada semua kita. Dan mereka semua mendapatkan banyak sekali insight ya. Iya, mereka dapat insight lah dari situ. Di situ karena online kan berubah-ubah terus. Iya, betul sekali. Bro, apa yang membuat lo masih konsisten padahal di zaman-zaman 2005 itu kan buat pedagang, business owner gitu kayak kita itu dulu. Itu hanya orang-orang yang terlalu futuristik yang melihat internet. Biasanya kan di zaman-zaman itu orang kagak percaya internet, apalagi lo pernah jualan di Tanah Abang gitu ya. Yang bisnis mindsetnya itu offline. Untuk ngebayangin orang beli online itu kan sulit dan lo punya keteguhan dan meyakini itu apa? Jadi gue dulu di Padang sambil kuliah tuh gue bangun pagi jam 3 ya. Jadi gue kerja dulu pagi di pasar jam 3. Dan biasanya gue kerja jam 7 tuh udah selesai. Nah ketika jam 7 udah selesai kerja, gue singgah ke taman bacaan. Jadi gue pernah baca artikel di koran Tempo tahun 2000, gue masih ingat kalau nggak salah penulisnya namanya Budi Putra. Judul artikelnya, di masa depan orang akan bekerja dari rumah. Sejak itu wah, gue pikir dari rumah enak banget nih gitu. Sedangkan gue jam 3 aja ke pasar kan. Bayang aja jam 3. Gue ketemu maling udah tiap hari. Bawa TV pernah loh. Pernah bro. Ya bro. Jam 3 lah. Dia mau pergi kerja di ketemu maling salam lagi. Gue baru jalan, dia udah pulang, gue baru jalan kan. Itu udah. Nah, menarik nih bisa kerja di rumah. Sejak itu gue nyari-nyari info gitu, gue sampai masuk kelas Aneh Haira waktu itu. Iya, zaman-zaman itu tuh ya. Asian Brand berapa bulan. Waktu soalnya bayar 200.000 kan. Nah, gue lihat emang ini dunia ini emang arahnya ke depan ini, artinya internet ini nggak bisa dilawan gitu. Sama dengan AI sekarang, sama dengan kripto sekarang. Nggak bisa, di masa depan semua orang pakai, soalnya dan yang gue kerjakan juga Google AdSense itu hasilnya makin lama gue makin semangat karena gue gabung di forum kayak Digital Forum Warrior, itu kan orang panjang-panjang screenshot semua dan itu beneran, itu jadi motivasi buat kita. Ini beneran loh gitu, ini udah bisa dapat segini loh, kalau dia bisa berarti gue bisa juga. Dulu ada Warrior Forum, ada War Room-nya. Masih gitu. Hidup nggak dia sekarang? Nggak ada lagi. Digital Point dulu gitu ya. Jadi dimensi lah ya sekarang yang lagi happening ya. Ya itu dimensi awalnya cuma buat
grup buat ngopi-ngopi aja, dan sampai sekarang juga masih kayak gitu. Tapi alhamdulillah di perjalanan kita mungkin kena informasi udah cepat, sekarang kita di notice juga sama Meta. Kita udah kerjasama sama Meta udah hampir 6 tahun, jadi kami whitelist, punya berapa ribu akun gitu. Kita ngedukasi orang, kita udah kami juga punya pelatihan berbayar gitu, kami udah mentraining, mungkin udah menciptakan lebih dari 1.000 seller selama 4 tahun terakhir lah yang jualan di Meta. Wow, congratulations. 1.000 seller dari awal. Kita juga pernah kerjasama sama Google Asia Pasifik. Itu mereka kasih program onboarding 6 bulan. Jadi member Dimensi ini diedukasi lah sama tim Google selama 6 bulan. Wow. Itu ada beberapa ratus orang juga alumninya, alhamdulillah tuh Google yang ada itu. Dimensi yang lu bangun ini sekarang, activity utamanya apa? Yang bikin orang tuh stay? Edukasi. Kenapa? Gue penasarannya begini. Di Indonesia itu banyak sekali orang sibuk ngomongin sekarang saatnya kita harus bangun komunitas karena marketing udah nggak jalan. Community based business. Kan si Denny Santoso sampai bikin Tribelio tuh. Kan kuncinya adalah community. Dia menciptakan platform buat si business owner bisa ciptain klien ke dalam sebuah community. Tapi gue yakin yang namanya community itu nggak gampang. Apa yang menjadi tradisi, prinsip, culture yang lo tanamkan di Dimensi sampai orang tuh stay segitu lama? Gue nggak memonetize mereka. Satu, itu lo nggak monetize, itu satu. Kedua, gue ketemu teman-teman yang di luar IMA dikit-dikit, mereka mengira gue dapat duit dari situ, padahal enggak. Padahal enggak. Jadi ketika mereka ngasih kesempatan ke Dimensi, mereka anggap mereka udah ngasih ke sesuatu ke gue, padahal di gue sih nggak ada bedanya Dimensi mau sepi atau rame nggak ngefek di gue, nggak ngefek di gue. Dan gue bantu teman-teman ini emang yang gue ajarkan, emang yang gue kerjakan, dan gue emang bantu mereka dari hati. Gue pengen mereka berhasil gitu. Yeah. Dan gue keluarga gue 100% dari online hidupnya. Sekarang keluarga lu 100%. Gue punya dari tahun berapa tuh hidup keluarga lu dari 100%? Mungkin dari 2016 ke sini lah. Gue anak paling gede, adik gue 7. Adik lu 7? Adik gue 7. Oke. Sekarang alhamdulillah udah tamat sekolah semua. Dan gue dari kampung gitu. Bagus. Dan hari ini lu dan adik-adik lu semuanya 100% semuanya online. Ada yang keren, di Google, ada yang di Facebook. Jadi udah pada jadi jagoan-jagoannya masing-masing ya? Udah bisa lah buat itu mereka semua 100% dari bisnis online. Wow. Semuanya. Wow. Dan semuanya dagang? Ya. Jasa atau barang? Ada jasa, ada barang, ada di kripto juga. Oke. Ada jasa juga. Melihat perkembangan lu sekarang itu, di Indonesia itu industri mana sih masih menjanjikan kebertahanan? Ya misalnya ada industri tekstil, industri fashion, industri kosmetik. Maksud gue lagi nanya berdasarkan pengalaman lo, industri mana kira-kira yang masih memiliki kebertahanan yang cukup kuat? Kalau industri kayaknya itu aja dari dulu ya. Misalnya kayak herbal itu akan laku terus. Karena orang sakit terus. Fashion pasti. Orang sakit terus. Iya. Fashion pasti orang pakai baju terus, itu akan laku terus. Mungkin caranya yang yang berubah. Kalau keberlangsungan, orang akan transaksi, akan dagang terus, mungkin sampai kiamat pasti ada pedagang ya. Mungkin caranya yang berubah-ubah. Yang gue amati ini sekarang sih Om, yang buat yang baru-baru ya, karena gue udah 20 tahun di sini, mungkin gue tahu 1 atau 2 hal yang buat yang baru-baru. Mungkin yang harus mereka pelajari adalah bagaimana cara belajar dengan cepat gitu. Ya benar sih, cara belajar dengan cepat. Sebab kalaupun yang mereka pelajari misal nih, ini mereka mempelajari Facebook atau Google Ads, metode keren. Nah ketika mereka selesai mempelajari itu mungkin 3-4 bulan lagi itu udah nggak jalan lagi gitu. Yeah. Udah ganti lagi. Yeah. Karena memang zamannya udah beda, apalagi dengan AI sekarang. Kalau dulu misalnya gue nyontohin tadi pagi gue mikir ya, kayak misalnya sekolah tuh, dulu ada STM kan, gue dulu STM. Itu ada jurusannya bangunan, ada elektro, ada otomotif. Nah, kalau lo STM otomotif, ketika tamat STM, jurusan otomotif, itu lo bisa kerja di bengkel dan skill itu bisa lo pakai seumur hidup. Tambah elektro gitu juga, lo bisa benerin TV gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi.
TV mana yang mau lo benerin? Iya sih. Iya, orang nggak ada lagi nonton TV kan. udah nggak relevan lagi. Jadi yang anak-anak muda sekarang yang harus mereka pelajari lah bukan AI, bukan machine learning, bukan crypto, bukan ini itu, tapi bagaimana cara belajar dengan cepat. Oke, apa yang membuat orang itu mau bro menyumbang ke Dimensi punya yayasan? Apakah mereka dapat laporan? Apakah mereka dapat progres? Kita udah bantu begitu banyak orang. Yang jelas itu dilaporkan terus progres, tapi gue rasa ini karena emang mereka mendapat benefit dari situ. Okay. Mereka dapat sesuatu di situ. Wow. Mereka dapat sesuatu dan mereka pun tahu kalau di tempat lain mereka bayar gitu. Di situ mereka bisa dapatkan yang gratis. Wow. Nah, dan itu hati mereka terketuk kan. Semua orang pasti, gue percaya semua orang punya sisi baik dan sisi buruk kan. Dan mungkin ini sisi baik mereka tersentuh. Wah, gue dapat segini nih, mesti di sini gue bayar. Gue ini dapat gratis. Ya, gue nyumbang dikit lah, nggak masalah gitu. Oke. Perkembangan e-commerce bro. E-commerce ini kan sudah masuk 10 tahunan terakhir ya. Dan banyak sekali pergulatan, banyak sekali perdiskusian dari zamannya si Hadi Kuncoro masuk ke Peta ya. Pak Hadi, temannya Pak Tata ya. Pak Hadi ya pernah ketemu sekali. Ya kan? Masuk ke Kementerian Perdagangan kalau nggak salah ya. Itu bikin roadmap untuk e-commerce punya regulator gitu kan. Banyak barang mulai masuk Indonesia zamannya cross border. Ya. Iya kan, dari China. Impor. Orang bisa belanja langsung di e-commerce-nya dulu, gue masih ingat ya, dari toko Orange orang udah bisa pesan gitu kan. Iya, langsung impor. Terus habis itu diberhentiin gitu kan. Itu kan begitu banyak gejolak terjadi ya. Terjadi di dunia e-commerce, terjadi di dunia inovasi juga, di dunia logistik. Akselerasi besar-besaran. Iya. Apalagi 2020 kemarin pandemik, itu menjadi akselerasi yang luar biasa. Ya, semua orang online. Jadi bisa nggak lo sharing suka dukanya jualan online? Karena banyak orang bilang, gila gue sekarang nge-live di Shopee aja, nge-live di TikTok, boro-boro ada yang nonton, boro-boro ada yang ini, boro-boro itu kan sisi sedihnya gitu. Tapi ada juga kan sisi yang inspiring. Ya. Mungkin bisa diceritain dari yang serunya dulu baru. Jadi sisi terang. Sisi terangnya dulu baru yang gelapnya nanti. Kan kita bukan Kartini. Kita Kartono. Kalau terang, selain gue sendiri ya pastinya yang hidupnya berubah karena internet, banyak juga anak-anak Dimensi yang gue ajarin, yang kami ajarkan tuh, ya bisa nguruhin orang tuanya, bisa bikin rumah, ada yang bisa bikin rumah, ada yang bisa menikah karena jualan online gitu, Problem dengan orang-orang yang baru belajar ini adalah mereka menarget duit. Maksud gue gini, kalau mereka pengen dapat sekian itu susah. Yang harusnya mereka lakukan adalah mereka track progres mereka minggu per minggu, bulan ke bulan, secara knowledge. Minggu sekarang gue udah ngerti buka dashboard nih. Minggu depan gue udah ngerti CTR CPM nih. Minggu depan gue udah bisa bikin campaign nih, walaupun masih boncos ya. Ini masih boncos nih, tapi itu kan ada progres. Dan biasanya penghasilan itu berbanding lurus dengan knowledge. Nah, kebanyakan orang yang baru belajar itu kan pengetahuannya nggak berbanding ini ya. Iya, jadi mereka ketika udah ngabisin duit, misalnya 10 juta buat ngiklan, tapi masih boncos mereka nyerah gitu. Nah, yang nggak nyerah ini, kalau Dimensi kami udah punya blueprintnya, banyak yang berhasil, alhamdulillah. Itu cuman sebenarnya gini, dagang secara, karena gue pernah offline ya, pernah online juga. Dagang itu sebenarnya sama aja. Online offline itu cuma memindahkan medianya. Itu cuma masalah copywriting, masalah merayu orang gitu. Nah, ketika teman-teman ini alhamdulillah sampai sekarang di Dimensi itu buktinya kami kan punya ini juga ya, kerjasama dengan beberapa agregator, jadi tahu beberapa pengiriman. Ketika pengiriman masih lancar, masih banyak, mereka berarti masih eksis dong, masih dagang dong. Di luar yang ngeluh-ngeluh ini ya, yang ngeluh tetap ada pastilah. Pasti ada yang ngeluh terus. Dan yang gue lihat progresnya tahun ke tahun tuh makin lama makin banyak, makin besar, dan pemain baru ini ada terus gitu. Karena Indonesia ini berapa 250 juta orang.
Dan baru berapa persen sih yang tersentuh dengan online shop ini. Dan kalau di gua, menurut gua semua usaha, semua kita dagang ini harus di online kan lah, di level tertentu gitu. Walaupun nggak mesti ngiklan, nggak mesti, tapi mesti punya presence lah di online. Atau mesti punya toko di marketplace atau punya website sendiri, mesti punya presence lah. Kalau enggak, ya nggak bisa. Semua orang di handphone sekarang kan. Iya, betul. Itu sih, sisi banyak lah. Kalau sisi gue udah sering orang yang berubah-ubah nasibnya karena internet udah sering. Udah sering dengerin gitu. Udah sering. Jadi tinggal yang nonton aja nih, kalau nasibnya merasa belum berubah, saatnya masuk online, bisa gabung ke Dimensi juga ya. Gue selalu mungkin gue akan dimarahi orang gara-gara ini. Tapi gue agak brutal di sini. Gue bilang ini, kalau hidup lo susah, ganti teman lo, ganti circle. Karena kalau lo temenan sama lima orang-orang kaya, nggak mungkin lo miskin, benar nggak? Kalau lo temenan sama 5 orang jahat, nggak mungkin lo baik. Nah, banyak orang kalau gua ngomong begitu, nanya ke gua gini, nih lo kan ngomong gampang, gue gimana mau nyari teman orang kaya? Kan gua bukan orang kaya. Contoh nih, ada orang ngeluh begitu, lu jawabnya gimana? Nah, gini, sekarang kan semua punya grup, apapun tuh ada grup. Kayak gue wanti-wanti. Ini yang gue lakukan dulu. Gue pertama kali sharing di AdsID gimana waktu itu dapat $10 sehari dari Blogspot. Itu gue masih manggul karung loh. Gue masih jualan, bukan seorang pebisnis online yang sukses. Gue masih ingat tahun 2008, itu pertama kali gue sharing di AdsID sebelum gue jadi moderator 2008. Gimana cara dapat $10 sehari dari AdSense pakai Blogspot zaman itu. Itu gue masih manggul karung. Tapi yang gue sharing itu benar-benar yang gue kerjakan. Maksud gue bukan pamer ya, tapi gue gue sharing lah. Ini working. Kan orang cuman mau ketemu dengan well-known person. Kalau gue well-known person. Kalau lo nggak apa lo nggak ngomong, orang nggak tahu siapa lo. Nah, kalau orang nggak tahu siapa lo, ketika ngopi-ngopi, ketika ada event-event, ya lo nggak bisa ngomong sama orang itu. Gue lihat kalau ketemu sama orang yang level di atas kita itu paling canggungnya itu cuma sampai pertemuan kedua. Pertemuan ketiga udah biasa. 4-5 mungkin kita udah bisa masuk circle mereka. Ya, tinggal kitanya punya value nggak? Ya. Maka itu yang di sharing tadi. Kebanyakan teman-teman yang masih muda ini pintar-pintar tapi pemalu. Iya. Pemalu, mungkin nggak ada batas entah pemalu atau penakut atau gimana. Nah, jeleknya di online gini. Online itu cepat banget berubah. Hari ini kita bisa jualan misal 300 sehari, 3 bulan lagi bisa aja 5 sehari. Sedrastis itu, sevolatile itu. Sevolatile itu. Nah, ketika teman-teman mereka, harusnya ketika mereka di atas nih, waktu itu mereka nyari teman. Karena waktu itu mereka punya value. Ketika mereka sharing value, mereka di notice. Nah, misal gue sharing nih, lo lihat Omniel, terus gue Omniel gue yang ini loh, oh iya gitu. Oke, pertama, besok ketemu lagi di Bandung, oh kita yang ketemu di Jakarta lagi, oh gitu. Ayo kita besok lagi ngopi-ngopi, oh gue udah masuk circle loh. Iya, gue udah teman sama orang hebat satu. Gak mungkin gue bego kan kalau teman gue orang hebat semua. Nah ini tips menarik, mungkin bisa dipelajari. Kita ini kalau masuk ke e-commerce, gue pernah ngobrol sama Wintor. Lo kenal Wintor ya? Ya, Wintor. Iya. Suhu gue. Suhu lo ya? Suhu. Bos gue kerja. Gue pernah ngobrol sama dia. Dia pernah geram bro. Dia bilang nih kita ini hidup nih sekarang nih dikendaliin banget sama teknologi luar. Artinya kita main e-commerce, ya terserah mereka. Terus gue ngomong juga sama satu lagi orang, Dian Martin. Dia pernah cerita. Semua itu adalah permainan, dia bilang. Jadi misalnya kenapa kalau di Indonesia kita ngomong, oh di Indonesia ada 1 juta seller. Kenapa hanya 5% dari 1 juta seller yang punya sales bagus? 95%-nya jeblok. Kan berarti ada something wrong with the algoritma dong. Kenapa ini 5%? Misalnya gitu. Kenapa yang nongol itu lagi? Kalau lu search produk, kenapa penjualannya itu lagi, si sellernya itu aja. Padahal sellernya sebenarnya banyak. Kenapa yang lain nggak dikeluarin? Ada apa gitu kan pertanyaan. Apakah ada permainan algoritma? Apakah ada hal-hal tertentu? Nah ini kan kita lagi mau ngebahas
gimana nasibnya seorang seller yang berjuang. Karena gue bingung ini. Pada saat gue menciptakan sebuah platform, dan gue bilang, apakah contohnya Gojek lah ya. Dia bilang gue membuka platform untuk memberikan kesempatan bagi semua orang untuk masuk. Betul dong? Berarti kan begitu lo daftar jadi driver, lo bisa nganterin makanan, lo bisa nganterin paket, lo bisa nganterin orang, bener dong? Ya kan? Nah tapi kan apakah semua order datang ke semua driver sekaligus secara merata, atau hanya driver-driver tertentu yang mendapatkan order? Driver tertentu. Nah, gitu. Nah itu kan konsepnya. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang pengen gue bahas sih sebenarnya. Ada apa sih gitu loh? Kalau permainan algoritma pastinya gue nggak tahu juga ya, karena bukan gue dalam. Tapi gue yakin ada permainan. Karena gue melihat banyak keanehan-keanehan. Tapi balik lagi ke cerita gue tadi, gue Black pas ke 2015. Kita harus punya kontrol terhadap penghasilan kita sendiri. Iya, betul. Makanya gue nggak terlalu fokus di marketplace atau di platform-platform tertentu. Jualan gue lebih banyak di paid traffic. Karena paid traffic bisa gue kontrol loh. Ketika barang habis, udah gue berhenti iklan. Udah. Ketika barang banyak, gue tinggal scale up gitu. Nah, berarti lu drive in traffic ke toko online lu sendiri? Iya. Oke. Iya, pakai paid traffic. Pakai paid traffic. Ke toko online lu, ke website lu, atau ke marketplace shop? Ke website. Ke website. Ngapain gue ngiklan terus mereka nerima traffic, rugi dong gue. Gue yang bayar, mereka nerima traffic. Nah, tapi buat mengerti paid traffic ini kan ada learning phase yang mesti dilalui, dan itu kan kebanyakan UKM kita ini nggak kuat. Makanya mereka ngambil jalan pintas, kemudian memilih marketplace. Marketplace yang namanya numpang di rumah orang, ya suka-suka orang ya dong. Mau dia mau mainkan algoritmanya, mau dia naikin admin fee-nya. Plus belum ada lagi peraturan pemerintah yang ngurusin ginian, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya jadi korban seller. Iya, ya kalau mungkin kalau mereka bisa ngomong, ya kalau mau jualan di sini silakan, kalau enggak. Bisa gitu nggak? Ya kan kalau komplain kita mau apa? Tempat itu punya mereka loh. Kita numpang di sana, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan ya udah bikin traffic sendiri, bikin toko sendiri, arahkan ke sana. Ini gini, kita harus bisa ngontrol penghasilan kita sendiri, harus bisa ngontrol traffic kita sendiri. Dan kita harus punya barometernya kita juga. Iya, harus kita punya barometer sendiri. Sebab gini loh, ketika kita udah mutusin jadi marketer, udah mutusin jadi pedagang, hidup anak istri kita tergantung situ loh. Belum lagi pegawai-pegawai kita nanggung hidup orang, nggak bisa main-main lah. Nggak bisa kita ngantungin lagi hidup ini ke platform lain misalnya. Tiba-tiba marketplace, yang produk kita di halaman 1, bisa aja kan besok di halaman 8 hilang traffic, bisa aja kan kayak gitu. Nah, kalau di gue nggak bisa kayak gitu. Kita harus bisa mengontrol traffic kita sendiri, harus bisa mengontrol penghasilan kita sendiri, harus bisa mengontrol penjualan kita sendiri gitu. Kan kalau ini penjualan ini bedanya yang di paid traffic sama marketplace ini, ngomong teknis dikit benar. Yang pertama repeat. Kalau kita di paid traffic itu kita punya semua datanya. Kita punya nama orangnya, punya nomor WA-nya, apa segala macamnya. Kalau ada produk baru kita bisa CRM, bisa blast. Yang kedua scale up. Kalau kita jualan di marketplace, hari ini laku 10 sehari misal. Besok kita mau laku 30 sehari, gimana caranya? Ya itu harus injek iklan di marketplace. Kan. Jadi enggak selalu efektif. Enggak selalu efektif juga. Aku udah nyoba, enggak selalu efektif juga. Nah, tapi kalau kita punya toko sendiri, kita bisa punya cara sendiri. Scale up. Iya, scale up ada. Kalau Dimensi ada tuh, ada step 1-2-nya. Bisa duplikat kampanye atau scale up. Karena kita in control. Ya, kontrol di kita itulah. Jadi makanya gue selalu korek teman-teman ini, kalau bisa nggak apa-apa ada penjualan marketplace nggak apa-apa, tapi jangan total di sana, jangan karena sangat berbahaya. Jangan menggantungkan di situ. Sama kayak masa-masa TikTok sempat diberhentiin ya, pas orang lagi jualan itu kan goyang tuh ya. Karena menggantungkan cuma cari dari satu traffic source kan. Nah kalau kayak begitu gimana nasibnya afiliator ya? Selama masih ada yang jual di marketplace mah afiliator hidup aja ya. Tapi kalau enggak nanti individual, misalnya si A jual punya website sendiri kan, berarti dia belum tentu bisa punya fitur affiliators. Enggak semua product owner
bisa menampilkan atau menambahkan fitur afiliator di dia punya own e-commerce store-nya dia kan. Afiliator gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngomong karena gue sehari-hari cuma dengan seller e-commerce. Afiliator nggak ada. Lo fokusnya sama yang jual ya? Sama yang jualan. Bukan the commission man ya? Bukan commission. Gue nggak jadi orang jualan, teman-teman gue jualan Nah semua. kalau kita ngomong seller, apa sih sisi gelapnya atau sisi resiko yang ditanggung sama seller? Apalagi dengan adanya COD segala dan sebagainya sekarang. Enforcement seperti itu. Jadi sejak 2016-2017 kesininya kan ada yang baru tuh COD. Sebelumnya dulu gue mulai enak dulu transfer kan, bayar dulu baru dikirim barangnya. Nah setelah itu ada COD. Nah COD ini bayar di rumah, kita harus bekerja sama dengan ekspedisi dong. Karena nggak mungkin kan gue jualan di Cinere terus gue ngantar ke Kalimantan. Nah COD ini baru. Dan ekspedisi di Indonesia ini nggak banyak ya, bisa dihitung dengan jari ekspedisi Indonesia ini. Yang benar-benar udah rapi. Gitu. Iya. Kalau gue ngomongnya the best among the worst lah gitu. The best among the worst. Artinya semuanya bad. Iya semuanya bad. Tapi kita harus milih salah satu. Kalau yang gue lihat di COD ini ada beberapa pihak dan seller ini paling lemah. Gue ngomong aja, COD ini belum ada ekspedisi di Indonesia yang ready secara SDM dan infrastruktur buat COD-COD-an ini. Tapi mereka maksain sebab kuenya terlalu gede. Semuanya udah COD kan, mereka harus masuk. Karena kalau udah masuk, mereka kehilangan market. Masuk. Karena mereka belum siap, terjadilah error kan. Gue nggak nyalain mereka, dari kami ada juga. Tapi kita bahas kesalahan mereka dulu ya. Error. Nah, setiap kali error itu yang jadi korban selalu seller, selalu kami. Gue kasih contoh. Indonesia geografisnya kan kayak gini. Banyak sungai, banyak hutan, ada rumah di sana. Yeah. Kayak di kampung gue aja ekspedisi terdekat tuh 5 kilo. Itu nggak ada ekspedisi yang mau ngantar. Kita harus jemput. Nah, kadang-kadang yang jauh-jauh kayak gitu, si kurirnya ini cuma ngantar sekali atau nggak ngantar. Padahal di PKS kita sama ekspedisi itu dia 3 kali loh. Nah, sekali belum orangnya nggak ada rumah, kemudian paket itu balik, gue rugi dong. Iya, dikirim langsung balik. Iya, balik RTS. Oke lah, taruhlah gue bisa nanti klaimnya walaupun klaimnya ribet juga. Yang pertama gue udah rugi secara cash flow. Yang harusnya jadi untung, misalnya nih modal 50.000, gue jual 100, untung 50, nggak jadi untung. Balik. Kadang-kadang barang balik udah rusak. Terus klaimnya ribet. Nah ini jelas-jelas salah mereka ya. Belum lagi iklan lah. Nah gue kan iklan tuh. Mereka ini ekspedisi ini mereka pikir seller nih jualan ke Kalimantan, ke Sulawesi itu pakai telepati, pakai apa tuh? Gak bayar iklan. Mereka nggak pernah mikirin itu lah. Ada customer acquisition cost. Iya ada customer acquisition cost. Tentu mereka nggak peduli. Gue marah sama ekspedisi ini karena kita ini dizalimi. Kalau salah di seller ada juga, walau salah kami teman-teman yang lain. Ini sekarang kita ngomong yang salah mereka dulu, yang kayak tadi. Tuh mereka tuh gimana ya? Mereka tidak mengikuti standar operation yang tepat, atau mereka semena-mena. Gini, kami itu selalu diperlakukan kayak anak buah gitu. Seller adalah anak buah. Seller adalah anak buah. Harusnya kita kan setara. Nah, bisnis kita kan setara dengan mereka kan. Kita bukan anak buah mereka loh. Kita nggak digaji sama ekspedisi loh. Harusnya kan setara kan. Tapi di kenyataannya enggak. Contoh, gue kasih contoh. Yang kayak tadi. Kadang-kadang mereka ngakuin, kadang enggak. Ini menjadi feedback buat ekspedisi yang sedang menonton atau buat teman-teman yang bisa memforward ke ekspedisi. Ini feedback. Ini sebuah feedback. Sharingnya lu ini jadi feedback. Masukan buat mereka. Keluarin emosinya. Keluarin amarahnya. Terus ada lagi, kalau emang terbukti itu kesalahan mereka bisa diklaim. Nah, klaimnya yang pertama itu udah klaim udah nggak benar tuh, mereka bikin sendiri 10 kali ongkir. 10 kali ongkir. Misalnya gue jualan ke Surabaya, ongkirnya 19.000, berarti gue cuman bisa ngeklaim 190.000. Kalau harga barang gue 300.000, belum lagi iklan, itu gue dirugiin. Dan itu nggak bisa dinego, itu karena mereka yang bikin roll. Terus yang ketiga, ketika udah diklaim di PKS, klaimnya 21 hari.
Dibayarkan setelah 21 hari. Di kenyataan ada yang 9 bulan pun nggak dibayar-bayar, malah ada yang nggak dibayar-bayar sama sekali. Nah itu gimana? Dan kami nggak bisa ngapa-ngapain nih. Mau ngadu ke siapa? Karena lu yang butuh ekspedisi kesannya kan? Iya, makanya gue bilang the best among the worst. Kita harus milih, walaupun mereka jelek semua, tapi harus milih karena nggak bisa, nggak pakai mereka. Jadi yang kami lakukan apa? Ya saat ini kami pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain. So kami harus dagang juga kan. Kalau nggak dagang gimana beli beras? Jadi kalau dari sisi ekspedisi itu challenge-nya. Kalau dari sisi marketplace, algorithm challenge-nya. Algorithm challenge, terus mereka naikin bayar admin suka-suka mereka. Iya, betul. Harusnya itu ada itunya nggak sih? Ada sosialisasi, ada mediasinya nggak sih? Karena mereka pun butuh seller kan? Kalau gue ngelihat sih harusnya ada sosialisasinya, harusnya ada badan yang mengendalikan harga tertingginya segini. Betul. Harga. Jadi kayak ada nggak semena-mena ada gitu HET ya. Dan sampai ya harusnya ada batas sampai berapa mereka bisa naikin. Ini kuliah kagak ada suka-suka mereka. Ini 1.000, ini 1%, ini 2%, kecil-kecil loh. Tapi gede Pak jadinya. Terus lagi kalau kayak jualan di marketplace kita kan nggak bisa ngambil margin besar. Gue jualan kaos ngambil margin 8.000, toko sebelah gue barangnya mirip, marginnya 6.000, orang beli sebelah. Sebelahnya 4.000, orang beli sebelah lagi. Karena di marketplace itu kan user journey-nya simple. Dia buka situsnya, dia ketik nama barangnya, dia sort yang paling murah, dia sort yang bintangnya paling banyak, kan gitu kan ya. Yang paling murah udah hampir beli itu di bawah keluar barang serupa. Gue mau beli nih harga 100.000, keluar bawa barang serupa gambarnya sama 98.000. Ya gue pilih di bawah. Itu kan memang udah user journey-nya ya. Ya kayak gitu nggak ya? Mestinya bisa ada regulasinya nggak sih, bisa dituin? Nggak ada, kalau ada orang pemerintah kita bahas deh pemerintah ya, siapa yang bisa kasih komen-komen di bawah nih, mungkin bisa kasih masukan-masukan juga, jadi bisa seru nih. Bro, kita tadi udah ngebahas journey lo, udah ngebahas seller, udah ngebahas advertiser, udah ngebahas dimensi yang begitu bagus, sharing value. Nggak ada tujuan monetasi, malah melakukan kebaikan social work. Amin. Mungkin itu caranya Tuhan menjaga lu dan keluarga lu kali ya, dan teman-teman semua moderator di Dimensi dan anggota Dimensi. By the way, kalau mau join Dimensi caranya gimana ya? Nggak ada linknya. Ada di bawah sini ya linknya ya. Teman-teman yang mau belajar bisa join di situ. Kuncinya tadi yang lu bilang ya, bukan belajar teknisnya. Belajar gimana caranya belajar dengan cepat. Iya. Kalau lu udah punya itu semuanya gampang. Oh, gampang, betul. Iya, betul. Gue udah berbusa ngomong itu, bro, capek. Bro, apa rencana lu? Gue dan beberapa teman sekarang ini punya rencana buat kami lah ngumpulin seller ini yang seller jujur, karena seller nggak jujur ada juga. Iya. Gue suka lu barusan lu mengkategorikan seller jujur dan seller tidak jujur. Kita tahu juga mereka juga banyak, tapi itu kita nggak perlu lah, mereka dengan urusan mereka sendiri lah. Kita mungkin akan bikin semacam perkumpulan buat mewadahi kepentingan kita tadi. Yang gue beberapa kali ketemu ekspedisi ini, sebenarnya mereka pun menerima masukan gitu. Kesalahan-kesalahan tadi mereka tidak melakukan dengan niat, tapi emang birokrasi dan sistemnya yang emang belum perfect. Gitu. Nah itu yang akan kita lakukan. Nanti kita akan ngumpulin beberapa teman-teman, kita bikin perkumpulan, buat mengurus urusan kolektif ya. Kan, ya, Om lo tau lah kan, kebanyakan teman-teman Immers ini bukan orang berada ya. Apalagi di Dimensi itu pedagang-pedagang kecil, banyaknya cuma ngirim 10 sehari, 20 sehari, 30 sehari, tapi banyak banget, orangnya banyak banget. Dan mereka menggantungkan hidup sehari-hari dari situ gitu. Iya. Nah, itu yang mau kita lakukan. Yang paling pertama sih menjembatani urusan dengan ekspedisi ini. Karena masalah kami cuma satu sekarang ini, para internet marketer yang jualan di e-commerce ini, RTS tadi yang gue bilang, return to sender. Kalau itu benar, nggak ada. 2024 pembunuh seller nomor 1 RTS. Pembunuh seller nomor 1 RTS kena basic kita Immers ya, sebagian pindah ke jualan produk digital. Oke. Kan disayangkan sebenarnya buat ekspedisi, traffic mereka hilang juga kan, nggak jadi kirim paket. Iya betul. Ya.
Kalau buat platform periklanan sih nggak ada masalah, tetap iklan, mereka tetap dapat omset gitu. Iya. Banyak teman-teman dimensi yang akhirnya hijrah ke produk digital. Dan produk digital sebenarnya seberapa menjanjikan sih? So-so aja atau Sekarang udah nggak kayak awal the worst among the worst gitu. Bukan the best among the worst. Yang sustain emang produk fisik. Produk fisik sustain. Produk fisik sustain. Tapi itu musuh kami di RTS dulu. Ya, musuhnya di RTS. Oke. Itu mungkin itu bisa menjadi topik yang perlu dibahas nanti. Next gua akan coba undang lo lagi bersama orang logistik kali ya. Jadi gue mau banget, gue malah butuh debat yang sehat ya. Iya, enggak. Gue mau nanya aja, gak debat yang sehat. Enggak juga. Kalau gue kumpulin lo, Hadi Kuncoro segala semua gue kumpulin aja gitu. Kita bikin podcast yang namanya talk show gitu, seru kayaknya. Ya karena gue punya konsen, membawa konsen banyak orang juga. Dan tiap kali kan gue berhenti dagang terus. Gue nerima curhatan teman-teman ini tiap minggu soalnya. Dan karena dulu gue susah, gue tahu jadi orang susah tuh nggak enak banget. Ya. Jadi orang susah itu nggak enak. Jadi buat orang susah, kalau dia sulit berubah, berarti dia menikmati kesusahannya. Atau dia secara tidak langsung memilih lebih baik susah daripada berubah. Karena buat dia berubah lebih susah daripada susah. Satu pesan buat UMKM Indonesia agar tetap hidup di tengah gempuran impor. Hidup di tengah gempuran impor susah lah. Apa pesan? Dia deh. Gimana cara UMKM Indonesia? Gue kasih contoh ya. Gue beli barang ke Cina, barang yang sama nih buat tas. Gue ke Guangzhou, nggak tahu sih dari kota Guangzhou tuh naik bus lagi 3 jam. Ada satu daerah itu jualan resleting semua depan sini, depan sini jualan barang tas semua. Nah, dengan harga yang sama, dengan jumlah barang yang sama, sampai Indo itu cuma 20 juta. Gue beli di sini 100 juta. Kalau gue belinya di Indo, di Indonesia ya. Gue beli di Cina sampai Indonesia. Itu udah bayar resmi semua ya? Udah resmi. Oke, Ronda udah semua gue hitung itu. Itu aja perbedaannya sejauh itu. Iya, gimana cara ngelawannya? Nggak tahu gue cara ngelawannya, nggak ngerti gue. Jadi pesannya susah. Kalau ngelawan impor susah, pemerintah mungkin yang bisa. Pemerintah mungkin yang bisa. Kalau buat fashion, apalagi kayak itu nggak berat. Gue jualan jam untuk barang yang sama. Di sini modalnya 400.000. Gue barang emang ada MOQ-nya ya. Gue beli sampai sini itu cuma modal 50.000 dengan barang sama. Gue nggak tahu gimana cara orang Cina tuh bikin barang sampai bisa. Karena mereka kan punya manufacturing-nya itu, ya. Itu mungkin pemerintah yang bisa. Mungkin yang kalau mau bertahan UKM mau bertahan ya di produk makanan kayak gitu dah. Kalau adu-aduan fashion nggak jilbab 3.000 loh, ngapain jilbab 3.000? Gila. Apakah kita sedang menuju ekonomi yang sehat atau brutal, bro? Brutal ya. Soalnya makin lama gue lihat makin gak sehat. Dan gimana kita bisa waras dalam kebrutalan itu, bro? Kalau yang gue lakukan sekarang gue cuman bisa gue bisa bantu orang-orang dekat yang gue kenal yang kayak anak di dimensi gitu aja. Gimana bertahan hidup. Setidaknya orang akan dagang terus kan, orang akan jualan terus, dan selama orang ada transaksi, ada jualan, berarti kita bisa dapat margin dari situ. Ya udah, alhamdulillah gitu aja. Gitu aja sih. Thank you bro, udah hadir di Big Thinkers. Thank you so much. Sama-sama.